jam 1 dini hari 17 Oktober kami sampai di sini. Saya sudah ada bayangan kondo-kondo mana yang akan saya incar. Yang lain nggak penting-penting saya lupakan, karena kan targetnya seminggu harus dapat rumah. Kalau nggak dapat rumah gimana? Ya berarti harus perpanjang hotel lagi, itu kan keluar duit lagi, buang-buang duit. Ayu Patrick dan Halo, apa kabar teman-teman? Maaf sekali, akhir-akhir ini saya nggak bisa sering-sering upload video seperti dulu waktu kami masih tinggal di Budapest. Kalau di Budapest kan tugas saya tuh cuma murni bersih-bersih rumah, lainnya diurusin Ayah Matt. Sementara di sini, saya jadi sekretaris keluarga dan juga perusahaan. Jadi saya harus bantuin Ayah Matt ngurus tugas-tugas administrasi kantor, ditambah ngurusin semuanya. Saya lebih sibuk tapi seneng banget, karena dari situ saya belajar banyak sekali pengalaman bagaimana bisa settle di sini di Malaysia, mulai dari awal sampai sekarang. Sudah 2 bulan ya, dan mungkin ada yang bisa saya share dengan teman-teman sekalian, terutama seperti di judul video ini adalah gimana cara mendapatkan rumah di sini dalam 3 hari saja. Disclaimer dulu video ini karena sharing dari pengalaman kami sendiri ya, mungkin akan panjang. Ceritanya saya awali dari bulan Juni atau Juli gitu. Pertama kali kami tahu kalau kami harus pindah ke Malaysia di tahun ini. Sebenarnya rencana kami kan akan tahun depan, tapi karena rumah kontrakan kami di sana dijual, jadi kan kami harus cepet-cepet pindah itu ya. Beberapa bulan yang lalu setelah kami pasti mau pindah ke Malaysia, surat-surat sudah beres, kami pesan tiket pesawat kan. Begitu pesan tiket pesawat, itu saya juga langsung booking hotel untuk jujukan kalau orang Jawa gitu ya bilangnya, bahasa Indonesianya. Jadi begitu kami tiba di sini itu kan tengah malam, nanti mau tidur di mana gitu. Jadi sudah ada hotel yang menunggu itu selama seminggu. Dalam seminggu itu kami mau nggak mau harus sudah dapat rumah. Nah, proses cari rumah ini sudah saya awali dari sekitar bulan Juli kemarin, ketika kami sudah tahu ya, nanti mau pindah ke Malaysia. Saya mulai mencari di Google lokasi-lokasi yang cocok sebagai rumah kami. Karena nantinya Ayah Matt mau kerja dari rumah, jadi untuk kantor lokasinya nggak masalah. Yang jadi masalah adalah sekolah Matt. Gimana caranya kita bisa tinggal dekat dari sekolah Matt, karena antisipasi kami sudah tahu ya, kota-kota besar di Asia itu lalu lintasnya jauh lebih padat dibandingkan dengan di Budapest ya kan. Nggak masalah karena kami memang suka tinggal di kota besar. Yang penting untuk kami pengennya cari kondo yang dekat dengan sekolah Matt dan juga dekat dengan berbagai fasilitas, mau kemana-mana gampang. Karena pikiran kami, mungkin di awal-awal kan kami nggak punya mobil gitu ya, mau belanja susah, mau begini susah, jadi harusnya cari rumah yang dekat dengan berbagai fasilitas ini tadi. Untuk teman-teman yang mungkin baru gabung di sini, ada baiknya saya jelaskan dulu kondo itu apa sih. Kondo atau kondominium adalah ya seperti apartemen juga, tapi fasilitasnya lengkap. Mulai dari satpam 24 jam, ada berbagai fasilitas olahraga, gym, tempat untuk main pingpong, tempat untuk main bulu tangkis, kemudian ada playground, ada kolam renang, seperti itu biasanya ada. Ini sebenarnya hanya masalah pilihan saja. Mungkin ya ukurannya lebih kecil dari rumah. Kalau rumah kan halamannya luas, bisa ditanami macam-macam. Jadi ini sebenarnya adalah pilihan saja. Ada orang yang suka tinggal di rumah dengan halaman luas, bisa bercocok tanam, bisa macam-macam. Ada orang yang suka tinggal di apartemen. Mungkin keluarga kami termasuk yang kedua. Kemarin di Hongaria sudah tinggal 9 tahun di rumah dan merasakan betapa maintenance-nya itu lumayan juga, potong rumput, bersihin salju, belum lagi berantem sama tetangga kalau ada yang nggak cocok. Nanti kalau pipa mampet ya, ini salah siapa, salah sini atau salah situ, yang bayar siapa, kayak gitu-gitu pasti ada. Sementara kalau di kondo, apartemen mungkin juga sama sih, sudah ada manajemen, mereka yang mengatur semuanya. Terus di luar rumah itu kita nggak usah bersihin, kan setiap hari ada cleaning service. Kita cuma memaintain di dalam rumah saja gitu. Cari praktisnya saja lah, jadi ini hanya masalah pilihan. Akhirnya kami tentukan untuk tinggal di daerah Mont Kiara. Di sini ada
banyak komunitas ekspatriat dan tentunya juga dilengkapi dengan berbagai macam sekolah internasional dan infrastruktur yang lengkap. Mau cari bahan makanan untuk ayah Matt, ya pastinya ada di sini gitulah. Oke, kembali lagi. Masih di Hongaria kemarin, dari bulan Juli ya, saya sudah memantau website properti di Malaysia. Ini ada iProperty dan juga ada Property Guru. Setiap hari saya lihat di situ daftar apartemen, daftar kondo yang disewakan di daerah Monkiara. Monkiara ini besar ya, kondonya banyak. Jadi kita tinggal menyortir mau ukuran seberapa, budgetnya seberapa, daerahnya di mana, terus keluaran tahun berapa, itu ada semua. Langsung keluar sut gitu. Tiap hari saya lihat, kemudian kalau ada unit baru saya masukkan di daftar. Kalau ada unit yang kemarin ada tapi sekarang sudah hilang, berarti kan sudah laku. Itu saya hapus. Kemudian mendekati hari H, saya menghubungi agen-agen properti yang memasang iklan ini tadi. Saya hubungi lewat WhatsApp, minta appointment, bisa lihat rumahnya jam segini, hari segini gitu. Saya bikin sebanyak-banyaknya. Jadi harapannya waktu kami sampai di KL itu nggak buang waktu, besoknya sudah bisa lihat rumah di sini, lihat rumah di situ, jadi bisa cepet-cepet dapat gitu loh guys. Dari proses ini saja, tiap hari saya memantau 2 website ini saja, saya belajar banyak banget tentang, ya khususnya tentang Monkiara dan Kuala Lumpur pada umumnya. Kalau saya suka sama satu kondo, foto-fotonya kan banyak, wah ini bagus nih. Saya lihat dulu review di Google, review orang-orang bagus nggak, ada yang negatif nggak. Kadang-kadang review yang negatif itu ada tapi terlalu lebay gitu. Jadi kadang orang asal aja pasang review negatif. Ada yang seperti itu. Misalnya satpam di kondo ini rewel banget, masa saya mau bertamu di situ harus meninggalkan KTP gitu. Kenapa nggak boleh masuk aja? Iya kayak gitu, itu wajar karena kan kita bertamu di rumah orang demi keamanan. Kalaupun dimintai KTP, nanti kita keluar KTP juga dikembalikan lagi. Kalau saya sih nggak masalah gitu ya. Jadi review yang kayak gitu saya abaikan saja. Tapi ada lagi review negatif yang kadang perlu juga kita perhatikan. Misalnya kondo ini sinyal teleponnya nggak bagus, atau nggak bisa terima internet sama sekali. Nah ini kan masalah karena kerjaan saya, kerjaan ayah Matt harus tiap hari pakai internet. Kalau nggak bisa nyambung ke internet ya gimana gitu. Jadi kayak yang saya bilang tadi, saya banyak belajar. Di Google Maps kita bisa melihat situasi lalu lintas 24 jam kan. Misalnya saya mau dari Monkiara ke KLCC, nanti kita lihat jam 9 pagi dengan jam 9 malam, lalu lintasnya akan beda. Kalau malam ya pasti lebih sepi, itu kelihatan. Jadi saya benar-benar mempertimbangkan gitu, kalau saya tinggal di kondo ini, Matt sekolahnya di sini, sekitar jam masuk sekolah itu macet nggak? Itu kelihatan teman-teman. Dan saya lihat kondo-kondo di daerah yang macet itu harga sewanya lebih murah. Wow gitu. Kemudian saya sempat berkabar dengan istri duta besar Malaysia yang ada di Hongaria dulu ya. Sekarang beliau beserta suami Pak Duta Besar sudah ada di Malaysia kembali. Saya ditelepon guys, terus ya seneng gitu ya. Dulu kan anak-anak kami bersekolah di sekolah yang sama di Budapest. Sekarang beda sekolah tapi masih satu kota. Terus beliau ternyata ngenalin saya pada salah satu temannya yang anaknya juga tinggal di Monkiara, dan ternyata dia akan jadi kakak kelasnya Matt gitu. Ya ampun, baik banget teman-teman. Dari teman yang dikenalin ini tadi, saya belajar lebih banyak info lagi. Cari rumah di jalan ini, hindari jalan itu. Yang ini kondonya bagus tapi terlalu ke dalam. Nanti kalau kamu mau ke bank, mau ngurus ini ngurus itu, harus jauh sekali. Sementara bis transportasi umum di situ jarang. Kayak gitu-gitu kan saya nggak bakal tahu kalau nggak dikasih tahu orang lokal ya kan. Akhirnya daftar rumah saya mengerucut. Tadinya banyak, makin mendekati hari H kepindahan kami makin mengecil. Begitu sampai di KL tanggal ya 16-17 Oktober gitulah, jam 1 dini hari 17 Oktober kami sampai di sini. Saya sudah ada bayangan kondo-kondo mana yang akan saya incar. Yang lain nggak penting-penting saya lupakan karena kan targetnya
seminggu harus dapat rumah. Kalau nggak dapat rumah gimana? Ya berarti harus perpanjang hotel lagi, itu kan keluar duit lagi, buang-buang duit. Tambahan lagi teman-teman, kalau mau sewa rumah di sini kita nggak perlu menyewa agent. Jadi kalau kita lihat di website yang saya sebutkan tadi, iProperty atau Properti Guru, kan sudah ada iklannya. Biasanya yang pasang iklan itu pemilik rumah atau agent. Tapi setahu saya hampir 99% itu agent. Dan agent ini sudah dibayar oleh pemilik rumah yang menyewa mereka. Jadi kalau kita langsung negosiasi dengan mereka, nggak perlu bayar lagi. Dulu saya di Singapura belum tahu hal-hal seperti ini, jadi saya sewa agent. Itu kan harus bayar sendiri. Kalau dulu ya sewa rumah 2 tahun berarti bayar komisi 1 bulan sewa. Kalau sewa rumah setahun bayar komisi setengah bulan sewa gitu. Kalau di sini saya nggak tahu karena saya sudah nggak usah sewa agent, langsung saja ke agent pemilik rumah gitu. Dan itu saya hubungi mereka. Besoknya tanggal 17 Oktober kami sampai di sini ya, setelah tidur semalaman itu kami viewing, lihat rumah pertama. Dari luar rumahnya bagus, kondonya bagus, bangunannya bagus, agak tua tapi bersih dan di-maintain gitu. Tapi kok murah sekali. Ketika masuk ke dalam, wah, baru kelihatan ternyata rumah ini sudah lama nggak ditinggali. Tahu sendiri kalau rumah dibiarkan kosong sampai lama ya, catnya mengelupas, ada jamuran di pojok-pojok gitu. Terus kalau ada sofa dari kulit itu pasti pecah-pecah kayak gitu kan. Kalaupun saya mau tinggal di situ pasti harus bersihin semuanya, mungkin juga mengecat ulang, mungkin dicatin juga sih sama pemilik rumah. Saya nggak sempat tanya, tapi kan saya butuhnya hari Minggu besok, seminggu mau masuk karena hotel saya sudah habis gitu kan. Jadi ya sudah, kita lepaskan yang satu ini. Ya mungkin gitu, kalau kita lihat harga unit ini terlalu rendah dibandingkan yang lain dalam satu kondo itu, too good to be true gitu ya, mestinya ada sesuatu yang salah kan gitu. Tentu saja dimanapun kita tinggal kita harus hati-hati, jangan sampai tertipu oleh agent abal-abal gitu ya, ngakunya agent ternyata duit kita dibawa lari. Ada kan kayak gitu dimanapun kita tinggal ya. Jadi kalau di Malaysia kita bisa lihat mereka punya semacam kartu identifikasi namanya REA atau REN. Jadi mereka itu benar-benar agen resmi yang sudah ada sertifikasi dari pemerintah gitu. Itu bisa dicek. Setelah itu kami lihat ke lokasi kondo kedua. Wow, kondisinya juga jauh berbeda. Ini meskipun kosong dirawat rapi, bersih dari luar dari dalam, maintenance-nya bagus sekali dan ya kondisinya bagus sekali. Cuma masalahnya ada di lantai atas, lantai 27. Sementara ayah Matt takut ketinggian. Jadi terpaksa kami lepaskan lagi. Hari pertama kami tiba di KL, kegiatan kami sehari ya gitu. Besok paginya jam 5 pagi kami terbang ke Labuan. Menginap di sana selama 1 malam untuk urusan sesuatu gitulah ya. Selama di Labuan saya nggak pernah lepas telepon teman-teman, selalu bikin appointment dengan agent. Makin banyak makin bagus karena kami kan diburu waktu. Terus dari situ saya juga belajar lagi, ternyata di sini banyak pemilik rumah yang menyewa beberapa agent sekaligus. Dan mereka ini semua pasang iklan di website yang sama, iProperty dan Properti Guru itu. Kadang saya nggak tahu kalau 5 iklan ini dari agent yang berbeda adalah apartemen yang sama, karena fotonya kan diambil dari sudut yang berbeda, jadi saya nggak mungkin tahu dong itu rumah yang sama. Saya bikin appointment dengan beberapa agent sekaligus, tapi kemudian dikasih tahu, oh pemilik rumahnya bilang kamu sudah bikin appointment dengan agent yang lain kayak gitu. Oh maaf, jadi kan saya merasa bersalah gitu ya, kok kayaknya kemaruk gitu. Langsung bikin appointment dengan banyak agent karena saya belum tahu kan. Wajar, di sini kan pemilik pengen cepet-cepet dapet penyewa. Siapa yang bisa menyewakan rumah, dia itu yang akan dapat komisi kayak gitu ya. Kita ngikut saja. Kadang dari 5 agent ini sudah fotonya diambil dari angle yang berbeda, harga yang dipasang itu juga beda. Satu pasang 3.700, satunya lagi pasang 4.000, satunya pasang 4.100. Sementara saya sehari bisa telepon banyak sekali agent, jadi kadang nggak tahu kelewatan gitu ya.
Anyway, besoknya ketika kami kembali ke KL, kami lihat satu kondo lagi. Ini baru, untuk saya ya baru banget gitu, belum ada 5 tahun, kondisinya bagus, modern, bersih, wah seneng banget. Tapi lokasinya jauh gitu, mau kemana-mana itu jauh. Jadi ya sudah, nggak bisa diambil, nggak perlu memaksakan gitu ya, karena nantinya saya sendiri yang susah, saya nggak bisa nyetir, nggak punya SIM di sini, terus kemana-mana gimana? Di sini seperti juga pengalaman kami di Singapura kemarin, ukuran bangunan tua itu di bawah 10 tahun itu muda gitu ya. Di atas 10 tahun sudah dianggap tua. Padahal untuk kami yang tinggal di Budapest, tua itu 100 tahun, 200 tahun gitu ya. Jadi kalau lihat kondo umurnya baru 20 tahun, untuk kami ya masih baru gitu. Standarnya sudah beda kan teman-teman. Sebenarnya kondo itu menurut saya pribadi sih ya hampir mirip-mirip saja satu sama lain. Apalagi yang baru-baru ini kebanyakan kalau nggak putih, abu-abu, warna yang netral-netral gitu. Fasilitasnya ya seperti yang saya sebutkan tadi lah, satpam, ada kolam renang kayak gitu-gitu standar. Jadi untuk kami nggak terlalu pilih-pilih gitu, mau dapat yang di sini atau dapat yang di situ, asalkan bersih, terawat dengan baik, dan dekat dengan sekolah med, bisa belanja kemana-mana, itu saja. Itu saja, tapi banyak juga ya syaratnya. Akhirnya pulang dari lihat kondo yang terakhir itu, saya kerucutkan lagi daftar saya, yang lain saya coret. Saya cuma mau cari kondo di dalam sini. Besoknya saya ada 2 yang bisa dilihat gitu ya. Yang pertama ada di lantai bawah, bagus juga, sudah tua, kosong tapi terawat. Kemudian yang kedua yang ini, kayaknya sudah direnovasi di beberapa tempat jadi kelihatan lebih baru. Saya pilih yang ini. Di dalam ini ada dapur di sini, tapi di luar ada wet kitchen, dapur untuk masak kotor-kotoran gitu. Kadang kan saya masak belepotan ya, namanya masakan macem-macem gitu kan, bau terasi, bau ini. Nah, itu cocok untuk dibikin masak-masak seperti itu. Akhirnya kami pilih unit yang satu ini. Mungkin teman-teman penasaran berapa sih harga sewa kondo di sini? Kita lihat saja dari iProperty. Kita masukkan daerah Monkiara. Mungkin kalau di daerah lain di Kuala Lumpur harganya beda-beda lagi ya, tapi yang ini saya pakai ukuran Monkiara saja. Saya set ukurannya terserah ada berapa kamar. Dan yang paling murah adalah ini 1.000 ringgit untuk 3 kamar. Tapi kalau kita lihat ke bawah, nggak ada lagi lainnya yang segitu. Mungkin amannya yang paling murah bisa kita lihat sekitar 1.800 ringgit untuk 2 kamar tidur. Biasanya 2 kamar tidur ini 1+1. 1 kamar tidur ditambah 1 kamar kecil yang ada di luar. Itu bisa digunakan sebagai kamar asisten rumah tangga ataupun juga untuk gudang. Kalau mereka menulis 3 kamar tidur, biasanya, nggak selalu ya, itu berarti 2+1, 2 kamar tidur ukuran biasa ditambah 1 kamar asisten rumah tangga, seperti itu. Mungkin harga segitu termasuk murah untuk ukuran ibu kota negara ya, tapi itu masih tergantung lagi Monkiaranya di sebelah mana. Apakah masuk ke dalam atau di dekat jalan besar, apakah dekat dengan berbagai fasilitas ataukah kita harus jalan kaki yang jauh gitu. Terus kemudian usia bangunan berapa tahun, tentunya makin baru ya harganya akan makin mahal. Di kondo ini kita bisa lihat 2.500 ringgit sudah bisa dapat 4 kamar. Ada juga di kondo lain yang lebih mahal, segitu belum dapat 4 kamar. Bukan berarti yang 2.500 ringgit ini jelek ya teman-teman. Bisa juga bagus, cuma lokasinya mungkin beda, itu saja. Atau kondonya lebih tua. Jadi susah untuk bilang rata-rata sewa rumah berapa ya. Ya beda antara satu kondo dengan kondo yang lain. Terus lagi, kalau kita menyewa kondo itu mau furnish atau unfurnished. Furnish itu artinya sudah dilengkapi dengan berbagai furniture. Kalau unfurnished ya masih kosongan. Kalau di kondo yang namanya unfurnished, kosongan itu tadi ya biasanya tetap ada lemari, itu sudah built in, sudah dibangun di dalam, di tembok gitu ya, jadi nggak bisa dikeluarin. Jadi sebenarnya semua lemari sudah ada, seperti di belakang saya itu
kabinet untuk TV itu kan sudah ada, lumayan gitu. Untuk kami kemarin sengaja pilih yang furnish, yang sudah dilengkapi dengan furniture, TV, sofa, meja, kursi, ini semuanya sudah ada kecuali yang kecil-kecil ya, seperti ini kursi untuk komputer ya kami beli sendiri karena kan nggak semua penyewa punya komputer atau kerja di rumah kayak gitu. Terus vas-vas, dekorasi kayak gitu juga saya beli sendiri, harganya nggak seberapa. Tapi yang besar-besar itu sudah ada karena kami dari Budapest kan hanya bawa 3 buah koper saja, isinya cuma baju dan barang kecil-kecil. Lainnya ya kami harus beli piring, sendok, segala macam kayak gitu. Kalau unfurnished itu biasanya lebih murah tentu saja, karena untuk furnish ya kita juga membayar sewa barang-barang ini tadi, biasanya sekitar 500 atau 600 ringgit gitulah per bulan. Oke, kembali lagi setelah 3 hari, di hari yang ketiga saya mendapatkan rumah ini tadi setelah saya pilih itu ya. Waktu itu hari Jumat tanggal 21 Oktober. Padahal saya sudah terlanjur booking hotel sampai hari Minggu. Jadinya ya sudah, saya masuk rumah ini hari Minggunya saja, sementara Sabtu Minggu yang punya rumah atau agentnya membersihkan rumah ini. Itu dicek satu-satu, lampu, TV, mesin cuci, itu semua rusak enggak. Kalau rusak, dan kebetulan ada beberapa hal yang rusak, itu dipanggilkan tukang untuk benerin atas biaya pemilik rumah. Kami selama ini beruntung banget dengan pemilik rumah, selalu punya hubungan baik dan dapat orang baik gitu, yang sekarang ini juga orang Indonesia. Jadi begitulah teman-teman, saya sejak pindahan kemarin sibuk ngutek di rumah ini. Saya suka menghias rumah gitu, beli dekor baru, beli spray baru gitu. Kalau bawa dari Budapest kan saya belum tahu nanti ukuran kasurnya berapa, terus bawa sarung bantal ya, nanti sofa di sini warnanya apa, nanti cocok atau enggak, kan kayak gitu kita nggak tahu. Jadi mendingan beli di sini saja. Saya juga menikmati prosesnya itu. Mungkin teman-teman ada yang tanya, kenapa nggak beli rumah saja? Ya kan beli rumah itu butuh duit. Terus terang kami pindah ke sini ini banyak duit juga yang termakan gitu untuk bikin perusahaan, untuk proses perpindahan, Matt butuh sekolah baru seperti itu. Ya lumayan banyak juga. Jadi kami harus nabung dulu. Kemudian gimana ya, beli rumah di tempat baru sebagai orang asing itu pasti prosesnya nggak segampang kalau orang lokal beli. Ada syarat-syarat tertentu dan itu kami harus pahami dulu. Dan selain itu, kalau kami nggak kenal dengan lingkungan sini, mana tahu suka atau enggak, nanti terlanjur beli ternyata nggak cocok. Nggak cocoknya kenapa? Ya kan macam-macam, mungkin terlalu bising, bisa saja karena Ayah Matt orangnya kan suka yang sepi-sepi gitu. Mana tahu kalau cuma sewa, kita sewa setahun 2 tahun, kalau nggak suka ya pergi ke kondo lain kayak gitu. Jadi butuh adaptasi semuanya. Tapi minta doanya saja, semoga kami bisa cepat-cepat beli rumah di sini. Pokoknya nanti pasti saya kabari teman-teman kalau ada berita bagus itu. Oke. Rasanya video kali ini sudah sangat panjang. Terima kasih teman-teman yang sudah bersabar nonton. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.